Shalom adik-adik dikasih Tuhan. Bagaimana kabarnya minggu kali ini? Nah, minggu kali ini ketemu lagi nih sama Kak Antoni. Kak Antoni sendirian ini, udah ada yang nemenin karena pada ujian, adik-adik kan pada lagi ujian. Tapi pasti kalau ada yang nonton tayangan ini, ujiannya sudah selesai. Nah, adik-adik dikasih Tuhan, minggu ini kita mau memuji menyembah nama Tuhan yuk. Seberapapun kita yang hadir, walaupun Kak Antoni di sini sendirian dan adik-adik di rumah masing-masing, dimanapun ada di berada melihat tayangan ini, kita mau tetap memuji nama Tuhan. Ada dikasih Tuhan, kita bersyukur bahwa Allah itu baik dalam satu kehidupan kita. Yuk, duduk yang manis, siapkan hati kita, karena kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau ikut Karismata Sunday School. Jadi, yuk, siapkan hati kita mau naikkan satu pujian kita kepada Tuhan. Kita mau bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan, kita mau menyembah Tuhan.
bersyukur jika hari ini, sore hari ini, kami anak-anak sekolah minggu, kami semuanya boleh ada menonton acara ini Tuhan, karena kami mau mengikuti acara Karismata Sunday School. Tuhan berkati kami dimanapun kami berada, dimanapun kami duduk saat ini. Ketika kami melihat tayangan ini, Tuhan memberkati kami semua. Tuhan berikan kepada kami kerinduan untuk kami semakin mengenal Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati acara Karismata Sunday School sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Halo teman-teman. Kita akan memuji bersama-sama. Mari kita menyanyi. We wish you Merry Christmas and Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. Good tidings for Christmas and Happy New Year. Oh, bring nothing to you to kin and Happy New Year. To you and your kin, good news to Merry Christmas and Happy New Year. Yes, on the Christmas, we want you Merry Christmas, want you Merry Christmas and Happy New Year. Nah, dari kasih Tuhan, kita masih tetap bersuka cita memuji nama Tuhan ya. Dan sebentar lagi kita mau dengar ini cerita firman Tuhan. Siapa yang siap untuk dengar cerita firman Tuhan? Angkat tangannya. Iya, kita pasti semua siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, ada dikasih Tuhan. Tahu enggak kalau sekarang sudah masuk bulan Desember? Itu artinya apa coba? Ayo, siapa yang tahu? Iya, benar. Sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Yeay! Siapa sih enggak suka kalau udah Natal? Siapa suka? Yang saat ini senang karena udah mau merayakan Natal? Iya. Pasti semuanya suka, kami juga senang karena sebentar lagi kita mau merayakan Natal. Nah, kayaknya ada yang kurang nih kalau kita berbicara tentang Natal, kalau ngomongin Natal. Nah, kami mau pakai sesuatu supaya kesan Natalnya terasa. Tunggu ya, 1, 2, 3. Nah, Kantoni udah pakai topi nih, jadi sekarang udah kerasa Natal kan. Nah, biasanya nih kalau waktu Natal pasti adik-adik yang paling semangat ini, udah ada yang senyum-senyum gitu karena mendengar kata Natal. Nah, biasanya apa kalau Natal? Karena biasanya kalau Natal, Kak Antoni pasti tebak ini, sudah ada yang mau minta kado Natal. Siapa sih yang sudah minta kado Natal sama kedua orang tuanya, sama papa sama mama, minta dibeliin ini itu. Siapa sih yang nggak mau dikasih kado waktu Natal? Karena ya pasti kalau biasanya kalau Natal kita minta kado. Ada pasti minta kado kan, pengen kado yang seperti ini kan? Pengen kado seperti ini kan? Atau ini kecil Kak Antoni, pengen yang lebih gede boleh. Kado yang lebih gede nih kayak gini. Dapat kado 2. Pasti nih kalau bulan Desember pasti pengennya dapat kado, pengen minta kado dari orang tua, dari kakak, dari cece, dari koko ataupun dari yang lain. Pasti kita kalau bulan Desember adik pasti mikir, senang, selain Natal pasti nanti dapat kado. Biasanya apa sih kadonya? Ayo, adik-adik, apa sih biasanya kadonya kalau waktu bulan Desember, waktu Natal yang diminta? Apa coba? Wow, banyak sekali. Iya, banyak sekali kado yang pengen diminta. Nah, ini apa ya isinya ya? Biasanya kalau setiap waktu Natal pengen adik-adik minta apa isinya? Kayaknya Kak Antoni tahu deh. Coba ya, Kak Antoni taruh dulu ini Kak Antoni udah taruh kadonya tadi. Biasanya apa isinya? Biasanya nih, kalau waktu bulan Desember, waktu Natal, adik-adik pasti suka minta ini sama orang tua. Nah, mau tahu apa? Nih, biasanya ya, minta sepatu baru. Nah, pasti kadang banyak nih yang minta sepatu baru sama orang tuanya. Kadang, apalagi ya selain sepatu baru? Ya, Antoni tahu, pasti mintanya ini, tas baru. Nah, ini juga ini pasti banyak yang minta tas baru ini sama orang tuanya nih sebagai kado Natal. Dan apalagi ya? Ya, Kak Antoni tahu. Pasti ada juga yang minta ini, baju baru buat Natalan. Iya, pasti ada yang minta baju baru ini kalau waktu Natal.
minta sepatu, minta tas baru, sepatu, tas, baju baru. Pasti nih ada yang pasti minta, yang lainnya juga banyak. Nah, siapa sih yang tidak senang kalau kita ketika waktu Natal dikasih kado, dikasih hadiah? Semua senang. Kak Antoni juga senang kalau waktu Natal dapat hadiah kayak gini. Kak Antoni simpan kado-kadonya dulu ya. Itu yuk, 1, 2, 3. Nah, kadonya udah ditaruh. Nah, ada dikasih Tuhan. Pasti kita senang kalau waktu kita Natal kita dapat kado, kita dapat sesuatu. Kalau kita Natal kita terima hadiah dari papa mama, dari kakak, dari teman, dari om, semuanya kita pasti suka kalau waktu Natal kita menerima sesuatu. Tetapi sore hari ini Kak Antoni mau ajak kita belajar satu hal. Memang sih seneng banget rasanya Kak Antoni kalau dapat hadiah. Siapa sih nggak suka dapat hadiah? Kak Antoni juga pasti suka kalau Kak Antoni dapat hadiah. Tetapi nih firman Tuhan sore hari ini kita mau buka Alkitab kita yuk dari Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 35. Oke, yuk dibuka Alkitabnya dari kitab Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Kita mau buka, kita mau baca di bagian yang terakhir gitu. Nah, ketemu semuanya? Yuk, kita mau baca, Antoni mau kita baca firman Tuhan Kisah Para Rasul pasal 20 ayat yang ke-35 bagian terakhir. Paulus berkata bahwa firman Tuhan berkata bahwa sebab ia sendiri telah berkata adalah lebih baik memberi daripada menerima. Iya benar, adalah lebih baik memberi daripada menerima. Aduh, Kak Antoni, padahal pasti lebih senang kalau kita mau menerima daripada kita memberi sesuatu. Nah, itu menurut pikiran kita adik-adik. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa lebih baik memberi daripada menerima. Pasti siapa sih yang gak suka kalau diberi sesuatu? Pasti kita seneng banget ketika kita Natalan kayak gini, ketika udah masuk bulan Natal kayak gini, kan udah pakai topi kayak gini, kemudian kita dapat kado kayak tadi, tas baru, sepatu baru, celana baru, baju baru, kemudian banyak lah pasti yang pengen diterima waktu Natal. Tetapi kita mau belajar satu hal, bahwa memang senang kalau kita menerima sesuatu sebagai hadiah. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita semua bahwa adalah lebih baik memberi daripada menerima. Jadi Kak Antoni, kita mau belajar satu hal ya. Kita mau belajar satu hal adik-adik, bahwa kita jangan hanya mau menerima terus, tetapi kita tidak mau memberi. Jadi kalau waktu Natal ini adik-adik yang sudah ribut minta sesuatu kepada orang tuanya, papi, mami beliin sepatu baru, beliin baju baru, beliin tas baru, beliin yang lain, tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa kalau adik-adik mau minta hadiah. Tetapi firman Tuhan mengingatkan bahwa adalah lebih baik memberi daripada menerima. Jadi jangan hanya minta mulu ketika di Natal ini. Pokoknya Kak Antoni, kalau Natal ini aku mau minta baju baru, aku mau minta sepatu baru, mau minta celana baru. Aduh, adik-adik kasih Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa lebih baik memberi daripada menerima. Nah, jadi kita harus belajar untuk memberi juga di Natal ini. Kenapa sih kita harus memberi, Kak Antoni? Nah, adik-adik tahu enggak kenapa kita harus memberi, dan kenapa memberi itu jauh lebih berbahagia orang yang mau memberi daripada hanya orang yang mau menerima? Kak Antoni kasih tahu alasannya ini. Karena ketika kita memberi, ketika semua orang mau memberi, maka semua orang akan menerima. Iya, kalau adik-adik yang di rumah mau memberi, maka akan semakin banyak lagi orang-orang yang menerima. Jadi tidak hanya cuma kita saja yang akan menerima hadiah Natal, tetapi juga banyak teman-teman kita yang lainnya yang akan menerima hadiah Natal. Jadi ada kasih Tuhan, ketika kita semakin sering memberi, maka akan semakin banyak juga orang yang akan menerima. Misalnya kalau kita punya uang saku lebih, kita punya baju yang masih bagus, atau masih kita pengen punya, kita masih punya barang, misalnya pensil yang belum dipakai, kita bisa memberikannya kepada teman-teman, kita bisa memberikannya kepada orang lain yang membutuhkan. Karena semakin banyak kita memberi, maka semakin banyak orang yang akan menerima.
alasan yang kedua kenapa Kak Antoni kita itu harus memberi. Kak Antoni kasih tahu ya alasan kedua, karena dengan memberi kita belajar untuk bersyukur. Iya adik-adik, ketika kita mau memberi maka kita belajar untuk kita mengucap syukur kepada Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, karena Tuhan Yesus baik kepada saya. Walaupun mungkin hari ini saya belum dapat hadiah apa-apa, tetapi setidaknya saya masih punya baju baru yang kemarin dibeliin, atau baju saya masih bagus-bagus. Ada dikasih Tuhan. Banyak loh teman-teman kita yang sekarang itu enggak punya baju bagus-bagus, mereka bajunya sobek-sobek kayak gitu. Kita bersyukur karena kita masih punya baju yang bagus, kalau kita bisa pakai pergi kemana-mana. Nah, dengan kita memberi maka kita belajar untuk mengucap syukur. Nah selanjutnya, alasan yang selanjutnya, ketika kita memberi maka kita akan mengenal siapa itu Tuhan. Nah, adik-adik ingat enggak apa makna Natal? Makna Natal adalah ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Tuhan Yesus mau datang ke dunia ini. Tuhan Yesus datang ke dunia ini buat apa sih? Iya benar, Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menebus dosa-dosa kita. Tuhan Yesus mau mati di atas kayu salib, memberikan hidupnya buat kita supaya kita selamat. Nah, kalau Tuhan Yesus saja mau memberi, masa kita tidak mau memberi, cuma maunya minta, menerima terus? Tidak boleh seperti itu. Kalau menjadi anak Tuhan yang baik, yang disenangi sama Tuhan Yesus, kita juga harus mau memberi. Jadi ketika kita mau memberi, maka kita akan semakin mengenal siapa itu Tuhan. Karena Tuhan itu suka memberi, Tuhan itu murah hati. Jadi Tuhan itu suka memberikan segala sesuatu yang dia punya kepada orang-orang, anak-anak yang dia kasihnya, termasuk kepada adik-adik juga. Nah, jadi ngerti ya, hari ini ketika kita mau ngerayain Natal, boleh kalau misalnya kita mau minta sesuatu hadiah kepada papa mama atau kepada kakak, kepada orang lain. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa adalah lebih baik memberi daripada menerima. Jadi kita tidak hanya cuma minta terus, tetapi kita juga harus belajar untuk memberi kepada orang lain. Nah, Kak Antoni, contohnya untuk memberi sesuatu di Natal ini apa sih? Kan saya tidak punya apa-apa. Nah, adik-adik kasih Tuhan, adik-adik mungkin bisa memberi perhatian, memberi pujian, atau mungkin ketika adik-adik masih punya baju yang bagus yang tidak pernah kepake, nah adik-adik bisa kasihkan ke orang yang membutuhkan. Atau mungkin adik-adik punya, ketika di sekolah punya jajan yang lebih, uang jajan yang lebih, adik-adik bisa memberikan uang jajan itu kepada teman-teman yang memang benar-benar membutuhkan. Jadi kita mau belajar peduli kepada orang-orang di sekitar kita. Jadi ketika kita merayakan Natal tahun ini, kita belajar satu hal ya, bahwa adalah lebih baik memberi daripada menerima. Nah, kita sudah belajar bahwa kita mau belajar untuk kita memberi kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, yuk kita mau berdoa, kita mau bersyukur untuk firman Tuhan yang kita dengarkan, dan kita bersyukur untuk sekolah minggu kita pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, pada hari ini, sore hari ini, ketika kami boleh ada di tempat ini, kami berkumpul untuk kami bersama-sama mengikuti acara sekolah minggu. Terima kasih Yesus, karena hari ini kami belajar untuk kami mau memberi daripada kami hanya menerima saja. Tuhan Yesus, kami belajar bahwa ketika kami memberi itu ada sesuatu hal yang jauh lebih membahagiakan daripada selama ini kami hanya meminta. Tuhan Yesus ajarkan kepada kami supaya kami mau memberi kepada orang-orang yang ada sekeliling kami memberi kepada orang tua kami, apapun yang ada dalam hidup kami memberikan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa, haleluya, amin. Nah, adik-adik selamat jumpa, sampai ketemu ya di acara Karismatik Sunday School di acara waktu berikutnya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.